Halo pemirsa nonton singkat, film yang akan direview berjudul No Name and Dynamite. Film bergenre western ini dibumbui beberapa rasa komedi. Oke, tanpa harus berlete-lete, cus ke ceritanya. Pria tua yang sedang mengantarkan jenazah di tengah perjalanan tiba-tiba dihadang beberapa bandit tengil. Seperti biasa, mereka menginginkan benda berharga yang berada dalam peti jenazah. Ketika hendak membuka, muncul pria dalam peti langsung menembak dan menghabisi para bandit tengil itu. Salah satu dari mereka menyandra seorang wanita. Tanpa banyak cincong, Mr. No Name langsung menembak tepat di kepala. Dia menolong Pearl naik ke kuda, lalu melepaskan ikatannya. Saat itu juga, bogeman penuh dendam langsung mendarat di wajahnya dan membuat No Name jatuh tersungkur ke tanah. Ternyata mereka saling mengenal sebelumnya. No Name meninggalkannya di hotel dengan tagihan yang dibebankan padanya. Mereka adalah geng kambing Billy yang buron atas kejahatan perampokan dan pembunuhan. Bagi siapa yang bisa menangkapnya hidup-hidup akan menerima imbalan sebesar $250.000. Ketika asik bermain kartu, datang tamu tak diundang. Dia mengaku seorang pedagang lilin dan kehausan selama di perjalanan. Dia meminta seteguk air yang akan dibayar dengan sejumlah lilin yang dia bawa. Setelah melepas dahaga, dia memberikan lilinnya lalu pergi meninggalkan geng kambing Billy itu. No Name and Dynamite bertemu di sebuah bar. Dia menanyakan hasil penangkapan geng kambing Billy. Lalu Dynamite mengeluarkan potongan kepala salah satunya. No Name tak habis pikir, syarat penangkapan geng itu adalah hidup-hidup, bukan keadaan tewas. Dynamite sengaja menghabisinya karena kalau dibiarkan hidup, mereka akan balas dendam. Dan Dynamite berharap bisa mendapatkan imbalan dengan kondisi yang ia bawa. Pemilik bar menawarkan kacang kepada mereka. Ternyata si Dynamite sangat suka sekali dengan kacang. Ia menyebutnya kacang godok. No Name membenarkannya kalau itu kacang panggang. Ternyata Dynamite kalau makan kacang langsung dengan kulitnya. No Name bertanya kepada pemilik bar tentang keberadaan Blackjack. Dia tutup mulut dan pura-pura tidak mengetahuinya. Karena ancaman No Name, akhirnya dia memberitahu bahwa Blackjack ada di sebuah gereja bersama temannya. Mereka berdua menemui Blackjack di sebuah gereja bersama kawannya yang sedang asik bermain kartu sambil makan kacang. Melihat kacang godok, Dynamite senang dan langsung mengicipinya. Blackjack menanyakan urusan kedatangan mereka. No Name memberikan selebaran tentang dirinya, di mana dia sedang diburu atas kejahatan penculikan dan pencurian emas dengan imbalan $80.000, hidup atau mati. Blackjack mengelak kalau gambar itu bukan dirinya. Tanpa banyak cincong, Mr. No Name langsung menghabisinya beserta kawannya. Di situ mereka juga melepaskan orang yang ditawan oleh Blackjack. Said alive. The horses are gonna need to be shod. Stick trick. Mereka yang sedang santai di sebuah rumah kosong tiba-tiba kedatangan seorang lelaki. Dia mengaku seorang aktor dan lari dari kejaran prajurit angkatan darat karena bermasalah dengan sang sutradara. John berjanji akan memberi imbalan sebesar $12.000 jika mereka mau membantunya menyelamatkan diri dari kejaran prajurit yang dipimpin oleh Kapten Forbes.
Sergio yang berada di rumah menunggu istrinya pulang, tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang, yang Sergio sendiri tidak mengenalnya. Hoodie mencari info pembunuh sahabatnya Blackjack, yang dimana Sergio mengetahuinya. Sergio tutup mulut, namun sayang istri Sergio datang di waktu yang tidak tepat. Hilda. Sergio menceritakan kedua orang yang membunuh Blackjack, dan dia juga diajak Hoodie untuk ikut memburu Dynamite and No Name. Di kota North County, Dynamite menukarkan bandit-bandit yang buron kepada agen penukaran hadiah. Petugas itu menolaknya karena tidak sesuai persyaratan, apalagi yang dibawa mayat yang sudah gak karuan bentuknya. Di situ juga Dynamite tiba-tiba diserang oleh kawanan penyamun yang tak dikenal. Aksi tembak-menembak pun terjadi, di mana Dynamite hampir saja tertembak, tapi gagal karena No Name lebih dulu menghabisinya. Di bar, mereka bertiga bertemu dengan sutradara teater yang membutuhkan seorang aktor. John dipilih untuk melakoni pertunjukannya yang diselenggarakan malam itu juga. Di teater, sebelum acara dimulai, ada seseorang yang mengisi pistol dengan peluru sungguhan. Selama pertunjukan dimulai, penonton terhibur dengan penampilan mereka. Tiba di mana pertunjukan berakhir dengan adegan John tertembak peluru asli. Para penonton dan pemain tidak menyadari bahwa John tertembak sungguhan. Di luar teater ada seseorang yang menyebar flyer tentang John. Ternyata John ini buron atas tindakan penembakan Presiden Lincoln dengan imbalan $50.000 hidup atau mati. Mendengar kabar itu, mereka langsung mengejar John, yang katanya si John ini dibawa oleh wanita misterius menjauh dari North County. Di suatu tempat, mereka mengintai rumah yang di dalamnya terdapat John bersama wanita misterius itu. Mereka merencanakan untuk masuk menyelamatkan John yang berharga $50.000. Dari belakang, tiba-tiba Hoodie datang sambil menodongkan pistol. Dia mengetahui alasan mereka membunuh rekannya karena emas dengan jumlah yang banyak yang disembunyikan di suatu tempat. Mereka berdua tidak mengetahui tentang emas tersebut. Mereka mengaku hanya pemburu berhadiah. Dynamite menawarkan Sandra dengan nilai yang setara dengan emas tersebut. Hoodie menyetujuinya dengan syarat No Name bersamanya, dan jika Dynamite macam-macam, dia akan menembaknya. Dynamite mendobrak masuk ke rumah itu. Ternyata wanita misterius yang menculik John adalah Pearl. Mereka berdua saling berdebat memperebutkan John. Di tengah perdebatan, John menanyakan Dynamite di mana No Name berada. Mendengar nama itu, Pearl langsung bertanya hubungan Dynamite dengannya. Dynamite menjawab kalau No Name adalah partner kerjanya. Pearl tertawa. Dia memberitahu Dynamite kalau No Name juga teman dekatnya. Mereka langsung bersulang di mana John mulai sekarat lalu tewas. Dynamite memberitahu Pearl kalau di depan rumah No Name sedang disandra oleh Hoodie. Mereka membuat rencana. Dengan keahlian menembak jarak jauhnya, Pearl dengan mudah menumbangkan Hoodie. Sergio yang ditawan Hoodie akhirnya dilepaskan. Pearl mengajak mereka berdua menuju camp Angkatan Darat yang dipimpin Kapten Forbes untuk menukar mayat John dengan imbalan yang sudah dijanjikan. Sesampainya di camp Angkatan Darat, mereka menyerahkan mayat John pada Kapten Forbes. You got John Wilkes Booth. Well,
Pearl diajak Kapten Forbes ke tendanya dan menyerahkan imbalan $50.000. Dia memerintahkan anak buahnya menyiapkan meja untuk menjamu No Name and Dynamite. Kapten Forbes memberitahu bahwa Amerika baru-baru ini memperkenalkan makanan baru yang disebut kacang panggang. Cara makannya dengan cara mengupas kulitnya dahulu, lalu memakan isinya saja. No Name menanyakan keberadaan Pearl yang dari tadi tidak kelihatan batang hidungnya kepada Kapten Forbes. Namun sayangnya Pearl kabur beserta uang $50.000 dan lagi-lagi No Name dikerjai lagi olehnya. Dynamite tak menghiraukan tentang Pearl. Dia lebih tertarik dengan imbalan kacang panggang sebanyak 1 karung. Di akhir cerita, ternyata hanya Sergio yang mengetahui di mana emas itu disembunyikan oleh Blackjack. Itulah cerita singkat film No Name and Dynamite. Jumpa lagi bersama saya Joe di cerita singkat film berikutnya yang pasti lebih seru. Kritik, saran, dan unek-unek bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.